Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat berkumpul di ruangan ini dan memberikan kesehatan untuk adik-adik yang sedang berada di rumah. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang materi subbagian kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Nah, sekarang di samping kakak udah ada kakak bendaharanya nih, kakak yang cantik di samping kakak. Mungkin kak bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalan dulu. Nama kakak Nur Samsi SAK, biasa dipanggil dengan Kak Asi. Kakak lulusan dari S1 Akuntansi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang tahun 2019. Kakak berasal dari Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Dan sekarang kakak ngekos di Jalan Jati 1, Padang Timur, Kota Padang. Baik adik-adik, mungkin untuk perkenalan lebih lanjut setelah kita bertatap muka, atau mungkin bisa jadi kakaknya aja ya nanti. Nah, begini kak, kan kita membahas tentang kebendaharaan atau keuangan kampus nih kak. Nah, di kampus kita mewakili pertanyaan adik-adik ya kak, apa saja jenis pembayaran selama kita berkuliah di kampus ini kak? Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa-apa aja jenis pembayaran yang akan adik-adik laksanakan selama perkuliahan di Stek Sumbar. Yang pertama ada namanya pembayaran SPP, pembayaran KKN, PPL, komplit tahfiz, komplit jurusan, seminar proposal, munakasah, sampai dengan pembayaran wisuda dan asrama. Pembayaran SPP itu dibayarkan sebelum adik-adik mengikuti perkuliahan. Jadi ketika adik-adik belum membayar SPP, maka nama adik-adik tidak akan terdaftar di jurusan masing-masing dan juga tidak akan ada terdaftar di absensi selama perkuliahan berlangsung. Begitu juga dengan program KKN dan PPL. Ketika adik-adik belum melunasi SPP, maka adik-adik tidak bisa yang namanya mendaftar untuk mengikuti KKN ataupun PPL, karena syaratnya harus melunasi SPP baru bisa membayar uang KKN ataupun PPL. Selanjutnya untuk seminar proposal, komplit tahfiz, komplit jurusan, dan yang lain-lainnya juga mengikuti. Setelah melunasi pembayaran SPP, baru bisa melakukan pembayaran yang lainnya. Dah, itu Rahma. Nah, begini kak, lalu setelah kami mengetahui bagaimana jenis-jenis pembayaran di sini, tentu timbul pertanyaan selanjutnya nih kak. Jadi bagaimana cara pembayaran SPP mahasiswa kampus kak? Gimana prosedurnya gitu? Baiklah, setelah kita mengetahui apa-apa aja keuangan-keuangan yang akan kita bayar nanti, setelah itu kita akan melakukan pembayarannya ke Bank Nagari Syariah. Yang pertama yang dilakukan yaitu
mendaftarkan dulu nomor BP-nya ke kakak atau ke bendahara dengan menyebutkan nomor BP, nama, jumlah bayarnya, keterangan bayarnya mau bayar apa, misalnya SPP, KKN ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu, setelah didaftarkan ke sistem Bank Nagarinya, barulah adik-adik bisa membayarkannya ke Bank Nagari Syariah dengan nomor BP yang sudah didaftarkan tadi. Nah, setelah itu, ketika membayar di Bank Nagari Syariahnya, adik-adik tidak perlu lagi mengisi slip pembayaran atau slip penyetoran, karena adik-adik cukup menyebutkan saya mau pembayaran SPP Staipik Sumbar, dan langsung orang tellernya meminta berapa nomor NIS-nya. Langsung disebutkan nomor NIS-nya adalah nomor BP yang sudah didaftarkan tadi ke bendahara. Setelah itu barulah proses pembayaran adik-adik bisa diproses oleh pihak Bank Nagari Syariah. Dan selanjutnya adik-adik akan mendapatkan bukti pembayaran dari Bank Nagari Syariah, dan bukti tersebut akan diberikan kembali ke bendahara gunanya untuk mendapatkan bukti lunas dari bendahara yang digunakan untuk mendaftar ke jurusan, mendaftar PPL, komplet tahfiz dan lain-lainnya sampai dengan pembayaran wisuda. Nah, bukti lunas yang dari bendahara itu harus difotokopi dulu buat rangkap 2 atau rangkap 3. Yang satu dikasih ke jurusan, yang satu lagi untuk adik-adik semua. Baik ya adik-adik, jadi prosedur pembayaran SPP di kampus kita begitu ya. Selanjutnya mungkin akan jadi pertanyaan terakhir Kak. Yep. Nah, apakah pembayaran hanya boleh di satu bank saja atau mungkin boleh di bank lainnya? Oke, untuk pembayarannya ke bank itu kita kan bekerja sama dengan pihak Bank Nagari Syariah. Jadi kita tidak bisa mentransfer uang SPP dari Bank BRI ataupun Bank Mandiri Syariah atau Bank BNI atau bank yang lainnya. Kita harus membayarnya ke teller Bank Nagari, atau kita pakai internet bankingnya juga bisa. Tapi yang sebelumnya harus daftarkan dulu nomor BP-nya ke bendahara. Jika adik-adik membayarkan melalui nomor rekening, misalnya nih bayarnya transfer ke nomor rekening kampus, jadi kita tuh kan punya sistem di Bank Nagari. Jadi nanti ketika adik-adik membayar ke nomor rekening, dia tidak akan terdaftar di sistemnya, masih tetap belum bayar. Jadi kalau adik-adik tidak mengikuti prosedurnya, maka di sistemnya tetap belum bayar. Jika mengikuti prosedur yang sudah ada, dan maka di sistemnya langsung terdaftar sudah bayar. Nah, nanti kami akan mendata mahasiswa yang sudah membayar SPP dan yang lain-lainnya dari sistem tersebut. Baik Kak. Berarti tadi sudah jelas ya adik-adik bagaimana pembayaran apa aja yang akan kita lakukan selama berkuliah di kampus ini. Lalu cara-cara dan prosedur yang sudah juga dijelaskan oleh kakak kita tadi. Nah, juga bagaimana pembayarannya harus dilakukan di satu bank saja, tidak boleh di bank yang lain. Begitu ya Kak kira-kira. Nah, sebelum penutup nih Kak, kira-kira ada nggak sesuatu yang mau disampaikan dulu ke adik-adik kita di rumah atau apa? Silakan Kak. Baiklah, pesan apa ya? Mungkin pesannya buat adik-adik yang BP 2020, jangan sampai pembayaran SPP-nya terlambat, karena jika Ananda membayar SPP lewat dari waktu yang sudah ditentukan, maka nama Ananda tidak akan terdaftar di sistem. Jika Anda tidak masuk selama 4 kali, maka Anda akan gagal di mata kuliah tersebut. Jadi apapun itu pembayarannya, bayarlah pada tepat waktu. Oke, begitu ya Kak. Baik adik-adik, mungkin itu penutup dari kakak kita tadi ya, berupa pesan juga buat adik-adik di rumah. Kakak rasa cukup sekian ya Kak, mungkin nggak ada tambahan lagi. Dari kakak juga begitu, kakak selaku moderator dan kakak kita tadi mewakilkan juga. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian.
Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.